warahmatullahi wabarakatuh. RI 2,5. Barangkali banyak di antara Anda yang belum pernah mendengar istilah itu. Memang benar, yang normal, yang biasa itu adalah RI 1, RI 2, RI 3 atau RI 4. Jadi RI 1 itu mengacu pada Presiden Republik Indonesia, RI 2 itu adalah Wakil Presiden, dan RI 3 dan RI 4 adalah istri dari Presiden RI dan istri dari Wakil Presiden. Nah, RI 2,5 ini belakangan disematkan pada Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan. Jadi dalam beberapa hari setelah Prabowo ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menangani ketahanan pangan, di kalangan politisi dan para wartawan ada semacam guyonan gitu. Guyonannya adalah Prabowo adalah Menteri Pertahanan dan Ketahanan Pangan, dan julukannya sebagai RI 2,5. Angka 2,5 ini diperoleh karena tadi bahwa RI 1 adalah Presiden dan RI 2 adalah Wakil Presiden. Jadi posisi Prabowo adalah orang ketiga. Kalau kemudian kita mengabaikan posisi Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang memang perannya antara ada dan tiada, mungkin saja naik pangkatnya atau julukannya Prabowo bisa menaik jadi RI 1,5. Kenapa sampai para politisi dan wartawan sampai pada kesimpulan bahwa Prabowo adalah RI 2,5? Ini tentu berkaitan dengan menguatnya posisi Prabowo di dalam power game saat ini. Kita tahu kemarin dan banyak marah-marah sekali kepada para menterinya, dan bahkan mengancam akan membubarkan lembaga dan melakukan reshuffle, karena para menterinya dianggap bekerja biasa-biasa saja, tidak punya sense of crisis, dan juga tidak memahami bahwa situasi saat ini sedang extraordinary. Tapi kemudian Prabowo justru malah mendapat tambahan pekerjaan. Kan Anda tahu bahwa ketahanan pangan, meskipun sama-sama namanya ketahanan, Menteri Pertahanan, ketahanan itu kan dua hal yang berbeda. Ketahanan pangan selama ini adalah menjadi tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dari Menteri Pertanian. Tapi sekarang justru masalah ketahanan pangan diberikan kepada Prabowo. Jadi karena itulah kemudian muncul julukan sebagai Menteri atau RI 2,5. Nah, kalau kita melihat situasi atau munculnya dalam situasi saat ini dan kemudian muncul julukan semacam itu, tentu ini tidak lepas dari power game yang sedang terjadi di elit kekuasaan, terutama elit partai pendukung Presiden Jokowi. Hubungan Jokowi dengan induk semangnya, dalam hal ini PDIP, belakangan ini kan cukup tegang. Kasus RUU HIP adalah salah satunya. RUU HIP itu merupakan RUU usulan PDIP, dan sekarang PDIP babak belur, dihajar oleh kiri kanan, mulai dari seluruh kekuatan politik menghajar PDIP. Tetapi apa yang terjadi ketika para purnawiran TNI bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor? Jokowi menyatakan bahwa dia tidak tahu menahu karena itu adalah RUU usulan dari partai politik atau usulan DPR, dalam hal ini PDIP. Agak mengherankan mengapa kemudian Jokowi sikapnya seperti itu, dan ini kan menunjukkan apa yang seperti dikatakan oleh politisi, kalau kita meminjam kata-kata dari Ahmad Basyarah, sebagai buang badan. Memang Ahmad Basyarah tidak menyebut Jokowi sebagai buang badan, dia waktu itu menyebut partai-partai yang mendukung RUU, dan kemudian ketika muncul respon yang luar biasa sengit dari berbagai elemen masyarakat, kemudian mereka satu persatu mundur dan meninggalkan PDIP sendirian. Dan dalam situasi semacam itu ternyata Presiden juga tidak memberikan dukungan pada PDIP. Kalau kita urut ke belakang lagi, hubungan itu sebenarnya sudah cukup tegang ketika pembentukan kabinet pada pasca Pilpres 2019. Para kader PDIP tidak mendapatkan posisi jabatan yang cukup prestisius dan apalagi basah. Ini kan bagi sebuah partai politik, posisi-posisi prestisius apalagi basah ini kan penting. Karena bagaimanapun kita tahu partai-partai politik juga mesin dari partai politik itu harus digerakkan. Dan sumber pendanaan dari partai politik itu kan terbatas. Salah satunya kalau mereka punya pos-pos di kementerian, tentu dengan berbagai cara bisa mereka memanfaatkan situasi itu untuk menggerakkan
mesin dari partai politik. Itu yang menjelaskan kemudian mengapa dalam beberapa bulan terakhir kita mendengar heboh polemik antara kader PDIP Adian Napitupulu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Erick Thohir merasa bahwa dia ada yang membusukkan, dan kemudian ada dorongan yang cukup kuat untuk mencopot Erick Thohir. Kasus ini sebenarnya berulang lagi seperti periode sebelumnya, jadi pada periode kepemimpinan Jokowi 2014-2019. Pada waktu itu Menteri BUMN juga dijabat oleh Rini Sumarno, orang bukan dari partai politik yang ditunjuk oleh Jokowi. Tetapi yang perlu dicatat bahwa Rini Sumarno ini sebelumnya dikenal sebagai orang dekat dari Megawati. Tapi kemudian dalam perjalanan dia lebih dikenal sebagai orangnya Jokowi. Begitu juga seperti halnya Erick Thohir. Nah, hiruk-pikuk semacam ini tentu saja membuat hubungan antara Jokowi dengan induk semangnya partai, dalam hal ini Partai Demokrasi PDIP Perjuangan, tidak nyaman. Dan dia harus berpikir dalam situasi krisis semacam ini, jika terjadi krisis politik yang lebih serius, dia tentu perlu punya sekutu yang cukup kuat. Ini saya kira yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa kemudian Prabowo dan Gerindra yang dipilih. Selain kalkulasi politik, ada juga kalkulasi personal. Tapi yang paling penting adalah kalkulasi politik. Pada pemilu 2019, Gerindra memperoleh suara kedua terbesar setelah PDIP. Jadi artinya kalau kemudian Jokowi harus kehilangan PDIP, dia masih punya sekutu yang kuat, yakni Gerindra. Tentu saja dia masih bisa menggandeng partai-partai lain seperti Nasdem dan Golkar. Nah, dengan menggandeng Prabowo, maka posisi Jokowi masih cukup kuat. Itu salah satu pertimbangan secara politik. Pertimbangan secara personal, setidaknya Jokowi setelah bersaing 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019, dia mengenal karakter Prabowo, dia juga mengenal kelebihan dan kekurangan dari Prabowo. Dalam beberapa kesempatan kita misalnya bisa menyaksikan bagaimana sikap Prabowo terhadap Jokowi. Jadi Prabowo ini figur yang tahu menempatkan diri. Kita tahu bahwa Prabowo masuk ke kabinet berbeda dengan para menteri-menteri lain, termasuk menteri-menteri pendukung yang lain. Prabowo justru masuk diundang oleh Megawati dan Jokowi. Tujuannya apa? Untuk memperkuat basis legitimasi dari pemerintahan Jokowi. Kita tahu setelah Pilpres 2019 kan kemudian terjadi polarisasi yang begitu kuat, dan basis legitimasi Jokowi cukup rentan. Diharapkan dengan masuknya masuknya Prabowo, maka basisnya akan semakin menguat. Jadi saham Prabowo tidak kecil di pemerintahan Jokowi, kendati dia datang paling belakangan. Nah, tetapi kalau kita lihat bagaimana sikap Prabowo ketika bertemu dengan Jokowi, kita bisa melihat dari beberapa video maupun foto sikap Prabowo ketika bertemu Jokowi. Sikap dia berdiri sempurna, memberi hormat kepada Jokowi layaknya seorang anak buah kepada seorang komandan. Padahal sebenarnya kalau kita lihat sejarah tadi masuknya Prabowo ke kabinet, setidaknya kalau tidak kita sebut setara, posisinya ya sedikitlah di bawah Jokowi. Tapi Prabowo tetap korek, menunjukkan sikap korek. Dan berikutnya sikap Prabowo sebagai seorang tentara yang profesional dan konstitusional. Tentu banyak yang tidak lupa pada tahun 98 ketika di akhir masa jabatan Presiden Soeharto. Saya kira pelakunya sampai sekarang juga masih banyak. Banyak tokoh yang mendorong-dorong Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad sebagai komandan dari pasukan yang terbesar di TNI Angkatan Darat. Dia didorong-dorong untuk mengambil alih kekuasaan. Sebagai mantan sebagai mantan komandan Jenderal Kopassus, dipastikan juga Prabowo akan mendapat dukungan dari Kopassus. Begitu juga dia dikenal dekat dengan saat itu Komandan Marinir dan Kormar waktu yang dijabat oleh Mayor Jenderal Soeharto, juga dikenal sebagai figur yang dekat dengan Prabowo. Jadi artinya sebenarnya kalau Prabowo mau melakukan kudeta atau mengambil alih kekuasaan bukan hal yang sulit. Dia menguasai pasukan terbesar dan terkuat
saat itu. Tetapi Prabowo toh tidak mengambil alih kekuasaan. Bukan tipikal Prabowo kemudian dalam situasi yang seperti itu dia mengambil alih kekuasaan dan menggulingkan atau mengkhianati atasannya. Saya kira hal yang sama akan dilakukan oleh Prabowo saat ini ketika terjadi krisis terhadap Jokowi. Rasanya tidak mungkin kemudian Prabowo juga mengambil alih secara inkonstitusional terhadap kekuasaannya Jokowi. Tapi posisinya kan sekarang dia cukup kuat. Di luar wakil presiden, dia menjadi Menhan adalah salah satu triumvirat bersama dengan Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menhan. Jabatan-jabatan ini secara undang-undang sebenarnya disebut sebagai menteri utama yang mereka akan mengambil alih kekuasaan, menggantikan kekuasaan ketika manakala presiden dan wakil presiden berhalangan. Nah inilah posisi Prabowo yang saya yakin sangat dipahami dan dimengerti oleh Jokowi. Jadi Prabowo adalah seorang sekutu yang tepat, karena itu mengapa kemudian dia menggandeng Prabowo. Nah, bagaimana dengan kelanjutannya? Ini cukup menarik, bagaimana kelanjutan Prabowo dengan posisinya sebagai RI 25. Rumor politik, gosip-gosip politik akan terus berseliweran, apalagi dengan situasi krisis semacam ini. Mari terus kita simak dan kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.